kita lihat lagi apakah masalahnya itu seperti yang dikeluhkan oleh user. Katanya sih laptop ini Asus ini X201 itu permasalahannya dia hang di logo, terus nggak bisa masuk Windows. Terus dicoba dengan harddisk lain tetap sama, dicoba cabut pasang keyboardnya juga tetap sama, tapi setelah sampai di sini ini kelihatannya normal. Nah, coba kita matikan lagi, apakah laptopnya kerusakannya sesuai dengan keluhan user. Oke, kita matikan lagi, charge di bawah. Jadi kita periksa sekalian dengan chargersnya. Biasanya kalau chargersnya itu ada masalah dengan tegangannya dan arusnya, itu laptop juga pasti bisa bermasalah. Nah, sekarang ini sudah dimatikan, terus hidupkan lagi, ternyata dia normal lagi. Jadi sini kita tukang servis laptop, kita nggak bisa kerjakan kalau laptop dalam keadaan normal begini. Kita harus tunggu dulu pas dia dalam keadaan drop atau sesuai dengan keluhan user itu. Nah, sekarang coba matikan lagi, terus kita coba lagi hidupkan dengan chargingnya. Baterai masih menyimpan itu. Kita lihat baterainya kalau menyimpan atau tidak. Ada ya? Baterainya masih menyimpan. Sekarang di shutdown lagi. Ya, di sini kita nggak bisa periksa, belum bisa membongkar ini casing laptop karena ini belum deal, masih cek kerusakan dulu. Apakah benar kerusakan ini dikeluhkan oleh user tersebut. Oke, coba kita hidupkan tanpa charging dulu. Nah, ini masih bisa, masih masuk. Ini sudah yang ketiga kalinya lagi. Terus apa yang mau diperiksa ini? Nanti saya hubungi dulu usernya. Katanya sih dia nggak bisa masuk Windows, dia hanya hang di logo. Dia nggak bisa masuk Windows. Setelah sampai di sini dia sih di sini kok normal. Apakah laptopnya takut sama usernya atau bagaimana? Atau coba kita buka aplikasi-aplikasi. Oke, ini coba ini dulu dimatikan dulu, nanti kita bahas lagi. Kita diamkan dulu sebentar, terus nanti kita coba lagi. Kita coba lagi beberapa menit, apakah dia kambuh atau bagaimana? Apakah dia kerusakannya itu seperti keluhan? Sekarang kita simpan dulu, kita biarkan dulu. Nanti sebentar lagi kita cek, karena kita belum bisa membongkar atau langsung mengeksekusinya. Ini kan laptop masih dalam keadaan normal. Jadi kalau yang Axior DP charge tidak ada. Oh, nanti sebentar charge ke 10 DP charge seperti ini. Nah, sekarang yang tadi itu, yang tadi kan kepotong dengan video yang tadi, kepotong dengan ada user datang membawa itu Asus X201. Nah, jadi sekarang
Coba dicek switch on nya. Oke, sekarang mau dicek sinyal switch on. Kembali lagi ke kasus Toshiba TL10. Ini tadi kan saya cek di video yang tadi itu switch on nya itu ngedrop. Nah, sekarang 18 voltnya sudah ada. Udah, ini bagian switch on nya. Sekarang kita switch. Coba switch. Coba di switch lagi. Nah, berarti dia masih kasus yang sama. Nah, berarti switch on nya itu rangkainya sudah bagus, cuman kasusnya masih sama. Sekarang kita beralih ke main on. Coba analisa jursit. Kita beralih ke main on. Oke, kita lihat main on nya. Mana main on nya tadi, Onan? Oke. Oh, PQ32. Yang ini. Oh, kita coba dulu S5 on nya dulu ya. Yang dulu ke main on, S5 on. Oke, untuk menganalisa rangkaian ini kita langsung saja. Coba kita lihat 3V S5 dan 5V S5. Oke, kita langsung lihat 3V S5 dan 5V S5. Ini sekarang PQ32. Ini ada MOSFET. Nah, sekarang dilihat ini pin berapa yang diukur ini? Coba langsung pin 123. 123 ini outputnya, langsung kita lihat. Ada 3 volt, tapi dia langsung ngedrop. Coba lihat, harusnya dia kan bertahan. Nah, itu ada 3 volt, tapi dia ngedrop. Nah, coba sekarang, berarti ini rangkaian ini aman. Karena kenapa saya bilang aman? Karena outputnya itu sudah hadir, tapi dia ngedrop. Itu masalahnya. Oke, sekarang yang 5 voltnya lagi, yang di PQ29. Ini PQ29. Jadi ini tergolong masalah yang agak, ya, kasusnya ini agak sedikit berat. Oke, sekarang kita lihat PQ29 yang ini ya. Untuk 5 volt always ke 5 volt S5. Ini 5 voltnya ada sebelum switch. Terus setelah di switch, itu 8 volt. Yang mana itu dia yang bagian anu. Nah, ini setelah di switch, tapi dia mati. Coba di switch, mati. Nah, berarti rangkaian ini aman. So, dipastikan bahwa rangkaian ini aman. Karena kenapa saya bilang aman? Karena dia sudah mengeluarkan tegangan, tapi dia mati. Berarti ada distribusi 3VS5 atau 5VS5 ini yang ngedrop. Jadi salah satu ada yang ngedrop, bisa bermasalah pada kedua tegangan. Kenapa? Karena sumber kedua tegangan ini berasal dari satu rangkaian. Oke, sekarang kita coba, kita skip dulu itu. Sekarang kita langsung di main on dulu. Main on. Jadi kita skip dulu ya. Sebelum mencari distribusi 3VS5 sama 5VS5, kita masuk dulu di distribusi untuk main on. Nah, ini main on. Distribusi main on. Nah, coba cek on PQ24. Kita langsung ke main D saja ya. Coba dicek dulu PQ24. Sebelum on, ini tegangan di PQ24 ini dia pin 3 ini, maaf kalau tidak jelas, pin 3 ini dia harus ada 8 volt. Ini sebelum on. Begitu di on, nanti dia akan digroundkan menjadi 0 volt. Coba PQ24 pin 3 dulu sebelum on dan setelah on. Nah, sekarang kita lihat
sebelum on itu, setelah di on dia harus 0. Nah, balik lagi ke 8. Nah, itu kan sebenarnya harus bertahan ya. Nah, seharusnya dia harus bertahan. Coba di pin 2. Nah, pin 2 ini distribusinya. Ini. Pin 2 ini dari main on. Apakah ada tegangannya? Tidak. Ada. Nah, tetapi langsung dia langsung drop. Oke. Biarkan dulu, kita skip lagi. Sekarang kita coba cek outputnya. Apa sesuai tidak? Nah, sekarang kita cek outputnya di PQ 13. Jadi main on ini akan menghasilkan tegangan main D. Sekarang kita lihat. Ini akan menghasilkan tegangan main D. Jadi 10 volt nantinya dia dibatasi oleh resistor 1 mili, kemungkinan sekitar 8 atau 7, 6, 7. Oke, kita lihat 6 atau 7 volt. Nah, sekarang ini pin berapa ini? Pin 2. Iya, ini kan sebelum on 8. Nah, setelah on coba. Nah, oke 0. Oke, sekarang untuk pin 3. Ini pin 3 yang menghasilkan main D. Aduh, kabur. Oke, sekarang pin 3 setelah on. Nah, ini hanya 2 volt. Coba di ini di sebelum on berapa? Pin 3 0. Setelah di on hanya 2 volt. Nah, ini kan kalau analisanya dia nggak bisa dia 2 volt. Dia harus seperti kata tadi saya katakan tadi, dia karena dibatasi oleh resistor 1 mili, dia lebih besarnya, paling besar itu dia 2 volt. Berkurangnya itu paling besar kurang lebih 2 volt, mungkin sekitar 8 volt. Itulah 7-8 volt itu main D nya ini. Oke, untuk distribusi main D ini coba kita lihat. Untuk distribusi main D ini kemana saja. Berarti karena ini sudah ada pergerakan atau sudah keluar tegangannya di charge pump, jadi kita anggap ini sudah tidak bermasalah. Kenapa? Karena di sini sudah tegangan rangkaian charge pumpnya ini sudah sampai di sini. Jadi ini rangkaiannya ini sudah tidak ada masalah. Sekarang ini masalahnya ini distribusinya ini yang menyebabkan begitu di switch tegangannya langsung ngedrop. Nah, sekarang kita lagi main D. Ini ngedropnya ini di sini 2 volt. Di main D ini dia ngedrop 2 volt yang harusnya dia kalau 1 mili itu dia berkurangnya kurang lebih 2 volt saja. Iya, kurang lebih 2 volt, berarti sekitar 8 volt. Tapi di sini dia hanya 2 volt. Berarti ada yang ngedrop. Coba kita lihat main D-nya kemana saja. Ini. Ini kayaknya ini. Dari 3 volt ke 3V. Jadi mohon maaf ini kalau kurang jelas. Ini distribusi main D dari 3 volt sebelum switch ke 3V. Nah, ini 3V ini VS lagi. Jadi untuk tegangan VS ini ada 2 macam untuk 3 volt dan 5 volt. Ada 3V S5 dan ada 3V. Ada juga 5V S5 dan ada juga 5V. Nah, sekarang untuk main D distribusinya salah satunya ke 3V dan 5V. Nah, jangan sampai ini yang bermasalah. Nah, untuk S5 on tadi sudah kita ini. Jadi sebelum itu kita cek dulu ini S5 on sudah tidak? Oh, sudah kan? Nah, ini S5 on sudah. Nah, sekarang coba dicabut dulu. Dicabut dulu PQ 28 ini dan PQ 27. Nah, kenapa saya bilang dicabut dulu? Karena tadi analisa yang tadi di main D nya itu harusnya dia kan 7 sampai 8 volt, tapi keluarnya hanya 2 volt. Jadi kemungkinan
distribusinya itu ada yang short. Distribusinya itu ya salah satu di sini. Main D masuk ke pin 2 sini, PQ28, dan main D juga masuk ke PQ27 untuk 5 volt. Jangan sampai kedua FET ini ada masalah, maka dia akan tegangannya atau harusnya akan dibalik lagi, akan dibalikan ke main D yang tadi. Jadi seharusnya dia sudah keluar 7 sampai 8 volt, karena ada masalah maka arus itu akan balik lagi ke asalnya. Kenapa? Karena kemungkinan kedua transistor ini rusak. Jadi arusnya itu akan balik ke asalnya. Balik, tapi dia baliknya itu dia tidak dengan tegangan yang 8 volt. Dia akan balik dengan tegangan maksudnya? Iya, terang lihat dulu yang 3 volt dan 5 volt. Yang ini dulu. Yang dasarnya dulu. Jangan dulu langsung ke 1,5. Oh, coba cabut dulu. PQ27 sama PQ28 langsung dicabut saja. Terus kita cek main D nya ini ngedrop tidak. Kalau masih ngedrop ya kita skip dulu, kita cari lagi distribusi main D ini kemana, gitu kan. Jadi ini laptop ini masuk dari hari Kamis, tapi baru dikerjakan setengah oleh rekan kita. Berhubung Jumat, Sabtu, Minggu di sini kan libur, masih PSSB, artinya tutup semua. Jadi kita juga ikut libur. Nanti Senin ini kita mulai garap lagi servisan yang belum kelar pada hari Kamis kemarin. Oke, jadi kita cabut dulu. Oke, jadi ini analisa cepatnya. Jadi setelah kita cabut ini PQ28, kita tes lagi apakah masih ngedrop tidak. Main D ini harusnya dia 7 sampai 8 volt. Itu karena kalau resistor dibatasi dengan 1 mili ohm, itu nantinya dia akan berkurang kurang lebih tegangannya 2 volt. Jadi begitu. Dia kalau 1 mili ini kan, nah ini dia 10 volt, dari atasnya ini 10 volt. Nah, terus dia dibatasi oleh resistor yang nilainya 1 mili ohm. Jadi kalau dia 1 mili ohm, kalau di laptop ini kemungkinan setengah watt atau 1/4 watt. Resistornya ini dia biasanya dia berkurang kurang lebih 2 volt itu. Jadi harusnya tegangannya di sini main D ini dia harus 8 volt 7 atau 8 volt atau 8, sekian volt. Gitu. Jadi kita lihat sini kan terdeteksi sini hanya 2 volt. Jadi ada kemungkinan ada distribusi yang beban main D ini yang bermasalah. Oke, sudah dicabut berapa? PQ28. Nah, ini dicabut PQ28. Nah, ini PQ28. Terus yang dicabut kedua PQ27. Oke, sekarang kita coba lagi, ukur lagi. Langsung di tegangan ini saja, di PQ27 dan 28 itu yang diangkat. Atau di ini saja, di main D yang tadi sama. Oke, sekarang kita ukur lagi di main D yang tadi saja. Sudah bisa itu. Oke, jadi kalau dapat servisan laptop yang gampang ya cepat, tapi kalau dapat yang ribet kayak ini biasanya lama, harus banyak cabut pasang komponen. Oke, kita lihat lagi. Setelah di switch, kita yang 8 volt yang tadi. Nah, itu kan 8 volt. Nah, ini pin berapa ini? 2
distribusi main D. Mana ini? Mana? PQ 13. Nah, ini kan. Nah, coba diukur di pin 3-nya PQ 13. Pin 3 PQ 13. Ini saya belum on. Pin 2 0 kan. Nah, kalau sekarang pin 3. Iya, posisi belum switch 0. Switch 8. Nah, ini. Jadi ini sudah normal rangkaiannya di sini main D. Jadi bisa dipastikan rangkaian ini sudah normal, tapi masalahnya laptop masih mati. Artinya ampernya belum bertahan. Cuma ampernya sudah ada kenaikan sedikit 0,19. Coba lagi. Ini tadi kan awalnya 0,17, berarti ada ketambahan sekitar 0,02 ampere. Nah, jadi di sini yang tadi analisa pertama main D ini yang pin 3 ini, untuk main D ini begitu di switch dia kan awalnya sini kan 0. Begitu pin 2 kena tegangan dari 8 volt menjadi 0 volt, maka ini 10 ini dia akan turun dia menjadi 8 volt sekian. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh resistor 1 mili ohm. Seperti yang saya katakan tadi, jika tegangan dibatasi oleh resistor 1 mili, dia akan berkurang tegangannya kurang lebih 2 volt. Nah, sekarang begitu dicek, di sini 10 volt, begitu dikurangkan dengan 1 mili resistor, dia hasilnya sini sudah tadi pengukuran dia jadi 8,8 volt, 8 sekian volt main D. Oke, sekarang coba lagi. Nah, coba lagi. Memang kalau untuk tegangan VS kalau baser memang agak susah didapat. Nah, coba lagi. Nah, coba untuk di pin yang tadi PQ 13. Nah, ini PQ 13 di pin 2. Ini pin 2 ini sebelum switch dia 8. Coba dilihat. Ini pin 2. Pin 2 ya. Nah, sebelum switch dia 8. Begitu di switch dia 0. Oke. Pin 2 berarti bekerja. Sekarang beralih ke pin 3. Kebalikannya. Nah, ini ke pin 3 main D. Ini. Jadi kalau pin 3 ini sebelum switch dia 0. Begitu di switch dia menjadi 8 karena dia kurangi 1 mili. Oke. 0. Begitu di switch. Nah, dia 8 tapi dia drop. Ini pin 3. 0 di switch 8. Lagi coba. 0 di switch 8. Nah, itu berarti ini rangkaian ini sudah tidak ada masalah. Itu tadi dicabut PQ 3 berapa, PQ 27 sama 28. PQ 27 dan 28. Nah, berarti kemungkinan transistornya ini rusak, FET-nya ini rusak. Kenapa? Karena atau distribusi 5V ini 5V ini dan 3V ini mungkin ada yang ngedrop. Itu kan logikanya begitu. Nah, jadi di sini coba kita ukur dulu FET-nya apakah dia ngedrop atau tidak. Coba yang PQ 5 dulu. Yang PQ 27. Apa dia short atau tidak? Coba pakai multimeter yang analog. Nah, ini untuk PQ berapa yang 27 5 voltnya. Nah, coba dicek dulu. Ini pin berapa ini? Coba pin 1 di ini, di merah dulu. Pin 4 gate. Baru pin yang probe merah di pin 4. Probe hitam di 5678.
Oke, dia tidak ada short ke gate ya, nggak ada short ke gate, source dan gate-nya itu tidak short. Coba dibalik pin 5678 di probe merah dan 123 di probe hitam. Oke, dia normal. Coba sekarang lagi probe hitam. Coba probe hitam, dibalik probe hitam di pin gate, pin 4, probe hitam di pin 4. Probe hitam ini mengecek. Oke, normal. Coba dibalik lagi. Di ini tidak, di 123 merah, probe hitam di ini. Harusnya dia ini. Harusnya ini naik ke 0. Coba ulang Mas, coba nanti sekali. Coba ini. Ini cara mengukur MOSFET N channel bagus tidak? Mana pin 4? 1 2 3 4. Kita cari pin ini kan N channel. Jadi kita lihat pin 4-nya ini di probe merah. Pin 5678 probe hitam. Dia harus diam. Multimeter ini harus diam. Oke. Sudah, setelah itu dibalik. 5678 di merah, 123 di hitam. Dia harus bergerak tapi tidak menunjuk 0. Coba lihat. Dia bergerak tapi tidak menunjuk 0. Oke. Udah kan? Berarti dia normal itu. Sekarang kita coba lagi probe hitam di 4. Kita ini untuk menutupnya lagi dia. Untuk menutup gerbangnya. Probe merah di 1 2 3 4. Dia harus diam. Oke, dia harus diam. Oke, sekarang kita balik lagi. Probe hitam di 5678, probe merah di 123. Dia harus bergerak seharusnya ke 0. Coba. Itu dia kan bergerak ke 0. Lagi. Bergerak ke 0. Berarti ini normal. Ini normal ini. Normal. Itu cara membuka dan menutup gerbang N channel. Kalau MPQ 13 mana? MPQ 28. Ini transistor lagi. Untuk mengukur transistor ini dia gampang saja. Ini kan ada ini bukan transistor, ini juga FET, cuma dia kakinya 3. Ini bukan transistor, dia FET, cuman kakinya 3 ya. Kalian kaki 3 begini, tinggal diukur saja antara pin 2, 1 dan 2. Dia harus bergerak tapi tidak ke 0. Terus kita balik, dia bergerak juga tapi tidak ke 0 gitu. Sekarang kita balik lagi. Jadi posisinya ini posisinya probenya ini dibolak-balik saja semua pin, jangan sampai ada yang ke 0, itu saja. Berarti itu normal. Coba kita lihat lagi yang ini juga, ini kan ini transistor ini atau apa ini dia. Ini tidak ini. Yang ganti akan. Yang ganti akan ini. Sama sekali. Ini juga transistor ya. Kayaknya tidak bergerak sama sekali. Oke, sekarang begini. Sekarang untuk lebih detailnya, ini positif dia bagus. Tapi yang mudah cepat dia transistornya atau FET-nya itu yang cepat rusaknya itu atau setengah short itu biasanya sih yang kaki 3. Tapi kalau yang kaki 8 begini jarang. Tapi kenapa saya bilang jarang? Karena kalau untuk kaki 8 begitu biasanya kalau ada yang short itu, kecuali kalau ada yang short itu yang kaki 8-nya itu bisa saja dia setengah short atau ada kemungkinan dia rusak. Tapi kalau hanya proteksi tegangan, biasanya kaki 8 sih dicabut terus dipasang kembali, dia normal. Tapi kalau untuk kaki 3 ini dia biasanya sih hanya proteksi tegangan saja, dia bisa saja setengah rusak.
Jadi coba kita ganti yang ini saja, yang kaki 3 ini. Atau begini, atau yang kaki 8 ini kita pasang dulu. Ya, kita pasang dulu yang kaki 8-nya. Terus kita cek lagi dia ngedrop tidak. Nah, kalau dia ngedrop berarti distribusinya yang bermasalah. Karena kenapa? Karena MOSFET ini sudah kita tes. Dia sesuai dengan kita ukur tadi di analog itu normal kan. Tetapi begitu kita pasang tegangannya yang di main dia drop, berarti dipastikan FET-nya masih bagus tapi distribusinya yang bermasalah gitu. Oke, sekarang kita pasang dulu. Jadi ini mudah-mudahan shortnya ini belum sampai ke SB. Biasanya sih pengalaman saya ini kalau short begini untuk rangkaian semua itu normal. Rangkaian charge pump, rangkaian semua normal. Begitu tegangannya masuk ke SB atau ke prosesor, dia jadi ngedrop. Itu yang jadi masalahnya. Tapi mudah-mudahan tegangan 3V, 5V ini kan umumnya itu terbanyak itu masuknya di prosesor sama SB atau ke ini. Kalau di sini mungkin 3 sama 5 volt itu kebanyakan masuknya di sini di PCH atau di ini dia CGNM10 ini chipsetnya ini ada 3 volt dan 5 volt masuk di sini. Ada juga 3 volt dan 5 volt masuk ke prosesor. Jadi biasanya kasus ini dia kalau tegangan 3-5 volt hanya drop di bagian rangkaian saja, rangkaian di luar ini PCH sama prosesor itu bisa disolvetkan. Tetapi kalau dia sudah ngedrop di sini 3 volt dan 5 voltnya ini masuk di sini terus ini rusak, otomatis dia ngedrop. Nah, itu masalahnya, itu nanti harus diganti ini duanya ini. Itu sudah pasti ini sudah nge-short. Jadi 3 volt dan 5 voltnya ini begitu masuk ke sini PCH sama ini dia langsung ngedrop tegangannya, langsung mati begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini hanya bermasalah pada rangkaian-rangkaian di luar PCH-nya saja. Oke, sekarang dicek dulu. Jadi intinya di sini kita mengharapkan solvet dan tidak solvetnya itu tergantung yang di atas. Apakah itu sudah rezeki kita, alhamdulillah. Tapi kalau belum solvet, kita jangan berkecil hati. Yang penting di sini kita sudah bisa memahami bagaimana cara kerjanya distribusi tegangan laptop itu. Jadi begitu. Kalau solvet alhamdulillah kita ada masukan, dapat masukan. Alhamdulillah dapat rezeki. Tapi kalau belum solvet ya berarti belum rezeki. Yang penting kita bisa tahu ininya masih drop. Oke, sekarang di anu. Nah, sekarang coba 5 volt. Tadi keluar tidak? Tidak keluar kan? Nah, sekarang 5 volt ini sudah keluar. Begitu dipasang ini 5 voltnya itu sudah keluar, tapi dia masih ngedrop. Berarti tegangan di sini sudah aman. Yang di PQ27 ini sudah aman karena tegangannya sudah keluar, tapi dia masih ngedrop. Tegangannya masih aman, berarti dia masih ngedrop. Sekarang kita coba ganti dulu yang PQ28 ini untuk 3 volt. Jadi kalau untuk 5 volt itu sudah aman. Begitu, itu kan saya sudah ngecek tadi transistornya. Itu dicek di luar komponen, di luar mainboard, saya cabut terus saya cek. Itu aman ya, jelas dia sudah aman itu. Artinya komponennya itu nggak rusak, nggak setengah short. Karena kenapa? Karena saya proses ngecek tadi itu saya coba cek buka gerbangnya. Gimana? Apakah source ke drain itu bisa nyebrang tidak? Begitu juga saya tutup gerbangnya, gerbang gate-nya, apakah bisa nyebrang tidak? Short dan gate-nya ya, ternyata alhamdulillah MOSFET-nya bekerja. Ya, begitu saya tes pasang di mainboard, ya, itu sudah keluar sini tegangan 5V-nya yang awalnya tadi tidak keluar. Itu. Tapi masalahnya masih mati. Begitu di switch dia masih mati. Berarti ada tegangan yang ngedrop setelah ini. Oke, jangan dulu di skip dulu itu dia. Kita hanya memahami dulu. Nah, sekarang kita beralih ke PQ28.
Nah, di sini belum diadakan pemasangan di komponen yang tadi itu. Walaupun saya sudah cek komponennya itu bagus, tapi saya belum bisa memastikan bahwa komponen itu 100%-nya itu masih bagus, karena untuk P3 kaki ini gampang sekali dia bisa rusak atau bisa setengah short. Tapi alangkah baiknya kita langsung ganti saja itu, supaya tidak pekerjaannya tidak bolak-balik. Ya, langsung kita ganti saja. Ini diambil di bangkai sama DP letak. Nah, ini sama letaknya di sini yang diambil PQ28. Nah, kita coba. Setelah kita coba, dia kalau keluar sini 3 volt normal dan 5 volt normal, walaupun dia mati, biasanya kan begitu di switch muncul 3 volt, muncul 5 volt, tapi dia langsung ngedrop, langsung 0. Nah, berarti rangkaian ini sudah normal. Ini rangkaian ini sudah dipastikan normal, dia sudah mengeluarkan tegangan. Cuman yang menjadi pertanyaannya yaitu distribusinya 3 volt 5 voltnya ini kemana, itu kan. Oke, sekarang ini akan dilakukan pergantian. Oke, sekarang dilakukan pergantian. Jadi sini kita servis laptop ini jangan terlalu jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, kita santai saja. Kalau kita dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau belum rezeki ya kalau memang kasusnya sudah terlalu banyak masalahnya, jangan terlalu dipikirkan, artinya jangan terlalu dipaksakan, dengan sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Ya, paling amannya kita cari mainboard dulu penggantinya, terus mainboard yang lama kita simpan, kita jadikan bangkai. Atau kalau ada waktu senggang, ada waktu luang, belum ada servisan, ya kita coba kerja pelan-pelan. Kita di sini kerjanya ini kita hanya artinya kita mengambil di sini pemahaman saja, atau memahami bagaimana cara kerjanya ini sebenarnya gitu. Oke, sudah. Sekarang kita tes lagi untuk 3 voltnya. Ini sudah diadakan penggantian PQ28, sudah diganti. Nah, coba dites saja tiap apa itu, tegangan VSD tiap apa, jangan chipsetnya. Nah, langsung saja di PQ28, coba dicek. Ini sudah setelah pergantian FET kaki 3, transistor kaki 3 yang N channel. Oke, sekarang sebelum switch itu ada 3 volt. Ini sebelum switch. Coba mana yang tadi sebelum switch ada 3 volt. Nah, itu. Ini sebelum switch 3 volt. 3 volt ini dari mana ya? Dari atas kaki 3. Nah, dia sebelum switch 3 volt. Ini. Sekarang untuk kaki 2, coba di switch. Main D-nya. Nah, itu 8. Nah, sudah stop, dicabut dulu. Nah, sekarang main D-nya itu kan 8. Ini main D-nya sesuai dengan analisa kita 8. Toh? Terus untuk sudah keluar, coba ulang main D-nya. Main D-nya pin 2. Switch dia harus 8. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang pin 3-nya 3 volt. Ini pin 1-nya. Dia sebelum switch 0, setelah switch dia harus ada 3. Oke, coba pin 3-nya, pin 1-nya sebelum switch 0, setelah switch coba. Nah, oke, 3. Sudah 3 kan? Nah, sekarang coba di switch. Itu sudah, berarti sistemnya ini sudah bekerja. Sudah bekerja. Nah, sekarang coba kita switch. Nah, ini ampernya lihat. 0,44 dan dia tidak mati. Itu kan? Jadi analisanya santai saja, jangan cabut itu kan. Nah, itu tadi yang mati itu karena dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia tidak terpasang ini heatsinknya. Nah, coba kita pasang. Jadi itu. Jadi analisanya pelan-pelan saja, jangan terlalu serius, jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang ilmu kita atau pemahaman kita masih ini, belajar terus. Nah, sekarang
Jadi permasalahannya tadi PQ28 ini rusak. Itu kan sebelum yang sudah saya katakan tadi itu, kalau PQ28 itu yang kaki 3 biasanya sih pengalaman saya dengan bertahun-tahun, 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang itu mudah, cepat sekali rusaknya. Walaupun hanya proteksi saja dia bisa rusak. Tapi kalau PQ27 ini walaupun terproteksi dia dicabut, dipasang lagi dia bisa. Yang penting diukur kan, diukur di multimeter. Nah, sekarang kita coba kita lihat di switch. Oke, switch. Nah, ampernya. Ini ampernya sudah 0,43, 0,44, 45. Yang tadinya dia langsung mati ya 0,52. Ini. Nah, tadi kan 0,19, 0,17. Ini. Fannya sudah berputar. Nah, sekarang coba kita tes di eksternal, atau kalau ada LCD-nya coba kita pakai LCD. Itu kan kalau memang rezeki kita ya alhamdulillah. Tapi kalau belum rezeki kita mungkin analisanya panjang lagi dan mentok belum rezeki kita, yaitu biasanya sih kita harus sabar. Biasanya harus sabar, harus banyak-banyak berdoa supaya banyak rezeki kan. Itu jadi ini laptop ini dia yang masuk hari apa Nale? Nah, ini masuk hari Kamis, dikerjakan oleh rekan kita ini. Baru setengahnya dikerjakan. Kebetulan hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita libur. Dan pas hari Seninnya ini kita coba sama-sama analisa. Oke, sekarang coba kita tes pakai LCD-nya. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang rezeki kita. Oke, ampernya udah naik. Terus tinggal kita lihat penampakan. Ini alhamdulillah ya Allah, rezeki ya Allah. Ini laptopnya ini kasusnya tersiram air. Sudah diadakan pergantian KBC. Ini komponen-komponen yang lain. Nah, ini kan laptopnya sudah normal dan ampernya sudah naik. Kenapa? Karena dia sudah memakai LCD, sudah ada beban. Nah, itu kan sudah ada tampilan. Oke, sekarang jadi di sini pertama kasusnya kenapa Onal? Nah, jadi kasusnya ini bukan nge-short, dia nggak bisa nge-switch sama sekali, tidak bisa di-switch, cuman 3 VS, pokoknya tegangan VS-nya hilang. Dia bisa di-switch tidak bisa ya? Berarti di switch dia ampernya ada. Nah, jadi ampernya di sini switch nggak ada sama sekali. 3 VS-nya hilang. Berarti setelah itu Bung Onal coba cari distribusi switch-nya, main D, main on, itu berasal dari KBC. Oh iya, jadi di 19 voltnya dulu diperbaiki, terus KBC-nya diganti, FET bagian rangkaian charge pump-nya diganti. Nah, terus yang tadi saya analisa tadi yang video sebelumnya itu. Jadi di sini coba dihidupkan lagi. Jadi kalau itu kan saya bilang kalau memang rezeki, alhamdulillah kita mesti diberikan rezeki oleh Allah. Tapi kalau belum rezeki bersabar, jangan terlalu memaksakan, sesuai dengan kapasitas kita. Itu kan ini memang tanpa rekayasa. Nah, ini tanpa rekayasa, ini punya user. Nah, alhamdulillah kan. Oke, sekarang ini saja dimatikan. Nah, nanti dites pakai semua kelengkapannya, LCD, baterainya, terus harddisknya. Jadi biasanya sih kita di sini setelah mainboardnya kelar, sudah ini tiba-tiba harddisknya udah nggak bisa, baterainya nggak bisa. Nah, itu biasanya sih kasus-kasus atau permasalahan yang sering kita dapat, yang sering kita jumpai. Biasanya sih ada user yang jujur, mereka bilang ya memang sebelum rusak baterainya udah nggak nyimpan, sebelum rusak harddisknya memang udah agak berat, agak ini. Nah, itu dapat user yang jujur. Tapi kalau kita dapat user yang ini juga yang tidak jujur, aduh kita bisa jadi masalah. Jadi ujung-ujungnya kalau begitu jadi masalah begitu, ujung-ujungnya ya di cancel, dicabut lagi komponen yang sudah dipasang begitu. Oke, mudah-mudahan ini, tapi ini sudah user lama kita, udah beberapa laptop sudah dibawa ke sini, dia memang sudah pasti deal, sudah pasti dibayar.
Jadi ini jadi itu analisa ini saja bagian PS voltage switch, itu bermasalah. Begitu di switch ampernya awalnya 0,17 mati, dianalisa lagi 5V nya ampernya naik 0,19 tapi masih mati. Setelah itu diadakan pergantian FET untuk 3V nya, ya alhamdulillah laptopnya kasusnya hanya berakhir sampai di pergantian PQ28. Oke, jadi nanti untuk laptop yang ini, yang Asus, nanti sebentar sore saya coba lagi apakah sesuai dengan keluhan user. Nanti saya upload lagi cara pengerjaannya bagaimana, dan mudah-mudahan rezeki bisa solve. Alhamdulillah. Dan ini ada mesin mesin konveksi dibawa ke sini. Nanti ini memang bagian lain lagi. Nanti saya sendiri yang mengeceknya kerusakannya. Terus proyektor juga begini. Ini proyektor ini sudah saya analisa waktu hari Kamis juga, sudah saya dapat. Ini mati total, sudah saya dapat kerusakannya. Jadi tinggal tunggu pergantian partnya saja. Itu sudah fix kerusakannya. Jadi ini partnya saya mau cari di teman-teman dulu, siapa tahu ada yang punya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dicantumkan saja di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.